Kekuatan Baradae dianggap melebihi Jenderal Purnawiran Polri. Paling sakti. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kasus penembakan Brigadir J sangat mencuri perhatian Purnawiran Polri. Salah satu yang jadi sorotan yakni sosok penembak Brigadir J, yakni Baradae. Hingga saat ini, Baradae belum juga jadi tersangka kasus penembakan. Padahal Irjen Pol Verdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kombes Pol Budi Herdi Susianto sampai dinonaktifkan dari jabatannya. Terkait hal ini, Kadensus 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Purn Bektu Suprapto berikan tanggapan. Baradae ini terkesan sebagai sosok yang paling menarik perhatian, bahkan tokoh yang paling kuat, paling sakti, dianggap melebihi jenderal kekuatannya, ujar Irjen Pol Purn Bektu Suprapto seperti dikutip dari channel YouTube Polisi Oh Polisi via pada Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Bahkan mantan Kadif Hukum Polri, Irjen Pol Purn Arianto Sutadi menyebut pemberitaan Baradae ini juga luar biasa. Yang lebih hebat lagi, kemarin dia menghilang, sekarang datang lagi. Dia datang ke Komnas HAM dikawal sama banyak polisi, yang dikawalkan cuma jenderal. Berarti dia melebihi jenderal. Ada perwira lagi yang mengawal. Mungkin besok-besok dia bisa jadi saksi, jadi tersangka atau nggak jadi. Makanya itu kenapa dia disebut sakti, timpal Arianto. Dia mengaku sampai saat ini tidak pernah mendengar Baradae pernah diperiksa. Namun, Arianto meyakini Baradae sebenarnya sudah diperiksa oleh penyidik. Baradae pasti sudah diperiksa oleh penyidik maupun tim khusus yang dibentuk Kapolri. Kenapa? Keterangan dia bilang membela diri lalu menembak 5 kali dari siapa kalau bukan keterangan saksi. Cuma oleh polisi tidak dipublish, karena itu dianggap bisa mengganggu jalannya penyidikan. Itu lucunya, alasannya kan sering begitu polisi, papar mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini. Menurutnya, nalar publik sudah meyakini bahwa Baradae lebih sakti, padahal jenderal saja sudah dinonaktifkan. Namun, sampai saat ini status Baradae belum jelas. Sebelumnya, mantan Kadif Hukum Polri, Irjen Pol Purn Arianto Sutadi juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus penembakan Brigadir J. Menurut Irjen Arianto Sutadi, ada sejumlah laporan yang dianggap kurang pas atau janggal dalam kasus penembakan Brigadir J. Hal ini diungkapkan oleh Arianto Sutadi di kanal YouTube Polisi Oh Polisi dengan judul Baradae ditahan atau menahan air mata, diunggah pada tanggal 26 Juli tahun 2022. Ia pun menekankan jika sejumlah kejanggalan di kasus Brigadir J ini diungkapkan dari sudut pandang masyarakat. Salah satu yang mencuri perhatian Arianto Sutadi dalam kasus baku tembak sesama polisi di rumah Irjen Verdi Sambo, yaitu ketika Baradae disebut menembak Brigadir J karena membela diri. Hal ini membuat Arianto curiga, pasalnya laporan tersebut baru dirilis beberapa hari setelah kejadian. Bagaimana olah TKP-nya, bagaimana berkasnya itu, bagaimana menyita barang buktinya, ujarnya. Menurutnya, kesimpulan Baradae bela diri ini harusnya diumumkan setelah rekonstruksi berdasarkan bukti awal. Ini akibatkan menimbulkan teori yang berkembang sendiri-sendiri, ucapnya. Kemudian Arianto juga menyinggung kapan Baradae ditetapkan sebagai tersangka, yang mati Brigadir J, yang nembak Baradae. Kesimpulan awam yang salah yang nembak, yang korban yang mati, inilah yang harus dibuktikan polisi, ucap Arianto. Ia pun menegaskan harusnya status Baradae diperjelas dulu, lalu biar nanti pengadilan yang menentukan apakah ia bersalah atau tidak. Ia pun menegaskan jika berita Baradae menembak karena membela diri hal yang keliru. Jadikan tersangka, dulu, tahan dulu, periksa-periksa. Setelah berkas dikirim ke pengadilan yang menentukan, sambungnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.